Selamat sore, Bruder. Apakah kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke, terima kasih, Sister. Selamat Iya, sore, Bu. Bruder, Sister, Bapak dan Ibu semua. Salam sehat untuk kita. Salam sehat. Sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, SMP Swasta Asisi 3 Binanga, untuk membagikan apa yang sudah kami kerjakan. Kami sudah mencoba membuat naskah ilmiah, dan inilah yang akan kami bagikan pada saat ini. Visi dari SMP Asisi 3 Binanga adalah lembaga pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman, berkarakter positif, berprestasi, serta unggul. Misinya menyelenggarakan pendidikan dengan meneladani Yesus Kristus dalam keprihatinannya terhadap manusia. Yang kedua, membudayakan nilai ke-SFD-an. Yang ketiga, menumbuh kembangkan minat dan bakat. Yang keempat, melaksanakan sistem pembelajaran yang berkualitas dan efektif. Yang kelima, menerapkan ICT dalam sistem pembelajaran. Yang keenam, melestarikan budaya setempat. Yang ketujuh, terlibat aktif dalam kegiatan hidup menggereja. Karakter ke-SFD-an. Nilai inti terdiri dari 5, yaitu senantiasa bergembira, rajin dan giat, energik, disiplin, dan senantiasa bersukacita. Nilai inti dari fraternitas ada 5, yaitu cinta kasih terhadap kaum papa, ramah, rasa persaudaraan, menjadi pembawa damai, bersikap toleran. Nilai inti dari Dina ada 9, yaitu tekun berdoa, pertobatan terus-menerus, hidup sederhana, rendah hati, tulus, bermati raga, jujur, rela berkorban, dan bekerja tanpa pamrih. Gerakan Nasional Revolusi Mental pada pasal 3 dinyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Kemudian kami juga sudah mempelajari dari berbagai sumber tentang nilai-nilai budaya Karo. Menurut Ginting dan kawan-kawan, gerak tarian pada tari Karo memiliki filosofi. Filosofi dalam gerak pada tarian Karo dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Tengah rukur. Tengah rukur gerakannya seperti ini. Maknanya adalah menimbang-nimbang sebelum berbuat. Tengah rukur dapat ditemukan dalam gerak tari Karo saat tangan kiri naik dan gerak tangan kanan ke bawah. Kemudian yang kedua, si sampat-sampatan. Maknanya saling tolong-menolong dan saling membantu. Dapat ditemukan dalam gerak tari Karo, tangan kanan ke atas dan tangan kiri ke bawah. Kemudian yang ketiga, ise pela bancindeher adilenga sioratan. Maknanya siapapun tak boleh mendekat jika belum tahu hubungan kekerabatan, atau sama seperti istilah tak kenal maka tak sayang. Dapat ditemukan dalam gerakan tangan kiri ke kanan ke depan. Yang keempat, perarihan teguh. Maknanya mengutamakan persatuan, kesatuan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ditemukan dalam gerakan tangan memutar dan mengepal. Kemudian yang kelima, ise pelaban cindeher. Maknanya siapapun tidak bisa mendekat dan berbuat secara sembarangan. Dapat ditemukan dalam gerakan tangan ke atas.
Kemudian yang keenam, brain rukur. Maknanya menimbang-nimbang sebelum memutuskan supaya adil dan tidak memihak. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Dapat ditemukan pada gerak tangan sampai di kepala dan membentuk posisi seperti burung merak. Kemudian yang ketujuh, beban simberat rasi menahang ras ibabah. Gerakannya seperti ini. Maknanya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berarti juga sebagai rasa sepenanggungan dapat ditemukan dalam gerak tangan kanan dan kiri di bahu. Tanggung jawab. Maknanya penuh tanggung jawab. Dapat ditemukan dalam gerak tangan di pinggang. Kemudian yang kesembilan, ise pereh adi enggo ertutur, ia loalo alu mahuli. Maknanya tanpa pilih kasih atau memandang bulu. Siapapun manusianya, apabila sudah berkenalan, akan diterima dengan segala senang hati. Dapat ditemukan dalam gerak tangan kiri dan tangan kanan ke tengah posisi badan berdiri. Beberapa ornamen yang terdapat dalam rumah adat Karo juga memiliki arti yang dapat dikaitkan dengan karakter suku Karo. Antara lain, 1A, ornamen motif tapak Raja Sulaiman. Motif tersebut diyakini sebagai tempat duduk Raja Sulaiman yang merupakan orang sakti yang diberi kelebihan oleh Tuhan. Motif ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, penolak racun, penyembuh, bahkan alat-alat rumah tangga menggunakan motif ini. B. Ornamen motif bindu matagah atau peneguh kendi. Motifnya berupa garis bersilang dan saling mengait yang melambangkan kekuatan, kesatuan, dan keutuhan. Bagian C, ornamen pengerek. Inilah yang paling banyak ditemukan di daerah Karo. Gambar ukiran ini menjadi ikon budaya Karo yang terdapat di bangunan tradisional, rumah, kantor, gapura, pintu gerbang, dan lain-lain. Pengerek adalah mitos bagi orang Karo yang merupakan sejenis cecak berkepala dua. Dalam mitos Karo, hewan ini ada di hutan, dipercaya dapat menunjukkan jalan pulang bagi orang yang tersesat. Fungsi magis pengerek adalah untuk menangkal setan dan roh jahat. Dua kepalanya yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama merupakan simbol kejujuran masyarakat Karo, yaitu sama perkataan dan perbuatan. Dua sisi kepala itu sering dimaknai sebagai pertalian kekerabatan, lambang persatuan, dan lambang penyelesaian masalah dalam kehidupan sosial. D. Ornamen motif cuping-cuping atau telinga. Ornamen ini diletakkan pada keempat sudut rumah. Makna simbolik dari cuping-cuping antara lain agar pemilik rumah memiliki pendengaran yang tajam dan pandai menyaring berita serta ucapan-ucapan orang yang didengar. Lebih lanjut lagi, Ginting dan kawan-kawan menjelaskan tentang kekerabatan suku Karo dengan sistem kemasyarakatan Mergasi 5, yaitu Karo-Karo, Tarigan, Ginting Sembiring, dan Peranginangin, Rakut Sitelu, Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru, Tutur Siwaluh, Puang Kalimbubu, Kalimbubu Senina, Sembuyak, Senina Si Pemeren, Senina Sepengalon, Anak Beru, dan Anak Beru Menteri. Perkade-kaden si 10-2 tambah sada. Nini, bulang, mama, mami, bapa nande, bengkila bibi, anak bebere, permen, tambah teman meriah. Ini adalah konsep kekerabatan atau persaudaraan masyarakat Karo. Dalam budaya Karo, menurut Ginting dan kawan-kawan, ada juga dikenal dengan istilah rebu atau pantang. Kata rebu berarti pantang, tidak pantas, dilarang, tidak dapat, tidak diizinkan melakukan sesuatu atau perbuatan. Larangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Rebu berbicara tanpa ada orang ketiga sebagai perantara. Rebu bersentuhan badan. Rebu duduk berhadap-hadapan. Rebu duduk pada sehelai tikar atau selembar papan kalau tidak ada orang lain di antara mereka. Penulis sendiri dari kecil sampai remaja mengalami rebut tanah.
yaitu kerja tahun Rebu, yang biasanya dilakukan minggu kedua bulan November. Di situ selama 3 hari tidak boleh ke ladang, pantang ke ladang karena pantang menyentuh tanah. Begitu, tapi akhir-akhir ini Rebu ini sudah tidak ada lagi, mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Lebih lanjut, Ginting menjelaskan bahwa suku Karo sering menyampaikan maksud dengan menggunakan perumpamaan atau anding-andingan supaya lebih sopan. Perumpamaan itu antara lain, A. Beli dan untung nasia pula-pulen, asangkan si juru-jurun. Artinya, lebih banyak manfaatnya apabila saling memaafkan daripada saling menyalahkan. B. Menang bas babah, talu bas perukuran. Artinya, agar kita jangan menjadi orang yang pandai berkata-kata, tetapi tidak sesuai dengan perbuatan. C. Bagi si ngayak-ngayak labang dua, sada peladat. Artinya, agar kita jangan menjadi orang yang serakah. Bagi si ngayak-ngayak labang dua maksudnya seperti mengejar-ngejar dua belalang. Kami juga melihat dari logo Kabupaten Karo banyak hal yang bisa dipelajari. Lambang Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Karo itu dinamakan dengan Jerpodi. Yang pertama Bekabulu. Ini ya. Uis Bekabulu itu lambang kepemimpinan yang ada tulisan Karo itu. Kemudian bintang 5 melambangkan bahwa suku Karo terdiri dari 5 merga yang sudah disebutkan tadi. Padi melambangkan kemakmuran, bunga kapas lambang keadilan sosial, kepala kerbau melambangkan semangat kerja dan keberanian, tugu bambu runcing melambangkan patriotisme dan kepahlawanan, markisa, kol, dan jeruk melambangkan hasil pertanian spesifik Karo yang memberikan sumber kehidupan. Jambur sapopage melambangkan sifat masyarakat Karo yang suka menabung, karena jambur ini adalah sejenis gudang atau lumbung. Uis Arin Tenang, lambang kesentosaan. Rumah adat Karo melambangkan ketegaran seni, adat, dan budaya Karo. Kami juga melihat nilai keutamaan dari pelindung sekolah. Santo Fransiskus Assisi adalah seorang santo yang memiliki banyak keutamaan. Jadi kami memilih 3 keutamaan Santo Fransiskus ini, yaitu persaudaraan, kerendahan hati, dan cinta lingkungan. Selanjutnya, nilai keutamaan Yayasan Setia. Yayasan Setia memiliki slogan Maju SFB, mandiri, adaptif, jujur, unggul, semangat fraternitas, dan bina. Budaya rutinitas di SMP swasta Assisi 3 Binanga. Itu mungkin seperti kita juga semua, setiap pagi, ibadat pagi dan briefing, doa Angelus, doa bersama sebelum meninggalkan sekolah, perayaan Ekaristi, Sabtu bersih. Kami mendapat giliran petugas liturgi, misa di gereja paroki, biasanya sekali dalam 2 bulan. Yang ketujuh, tugas di Dewan Pastoral Paroki saat ini, kepala sekolah sebagai bendahara 1, wakil kepala sekolah sekretaris 2, 3 orang guru menjadi anggota seksi dalam DPP paroki, kemudian semua guru dan pegawai hampir menjadi dewan stasi di stasi masing-masing. Sekolah memiliki bunga yang bagus karena kami pencinta lingkungan hidup dan terawat, maka setiap hari bunga kami menghiasi gereja paroki sehingga banyak penghematan untuk pembelian bunga. Pendalaman iman hari Jumat, kegiatan tengah semester biasanya kegiatan budaya dan cinta lingkungan. Pameran hasil kreativitas siswa kami lakukan pada saat penyerahan rapor. Pelatihan dan pembinaan guru dilakukan sesuai dengan kondisi. Biasanya mulai bulan Maret sampai Mei setiap tahun diadakan promosi sekolah dengan pergi ke stasi-stasi sumber siswa dan menjadi petugas liturgi di stasi tersebut. Jadwalnya biasanya disesuaikan dengan jadwal misa pastor ke sana. Jadi kami sudah membuat implementasi nilai-nilai karakter ini nilai karakter ke-SFD-an, karakter bangsa maksudnya ya, budaya Karo dan budaya sekolah di SMP Assisi 3 Binanga. Karakter ke-SFD-an senantiasa bergembira,
Gambar Uis Arin Tenang yang lambang kesentosaan, keutamaan Santo Pelindung, persaudaraan. Rajin dan giat, gambar kepala kerbau dalam Peter Podi, kerja keras, karakter bangsa, lalu persaudaraan. Energik juga gambar kepala kerbau, kerja keras, persaudaraan. Disiplin, perumpamaan karo, adiki daram arah babah dikan pilabodat, disiplin. Begitu kami sudah membuat pembawa damai gerak tari peralihan teguh. Ya, jadi sampai di sini yang sudah selesai kami kerjakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami masih mohon bimbingannya untuk masukkan ini nanti ke dalam kurikulum. Terima kasih. Terima kasih Suster Yasinta. Kita lanjutkan satu lagi dari SMP Santa Maria Medan. Kepada Suster Flaviana kami berikan waktu. Baik, terima kasih kepada Suster Cordia. Untuk pemaparan kali ini kami serahkan kepada Ibu Rompina. Silahkan Ibu Rompina. Oke, terima kasih Suster. Ini mohon di share screen. Oke, silahkan Bu. Oke, terima kasih untuk kita semua. Selamat sore kepada Pak Heri, Pak Hendi, Bu Derwarto, dan semua pengurus yayasan, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, serta Ibu Guru. Izinkan kami pada sore hari ini secara virtual untuk memaparkan apa hasil diskusi kami di SMP Santa Maria Medan. Oke, ini gambar logo kita, logo SMP Santa Maria Medan yang berdiri pada tahun 1976. Di sini kami membuat sebagai tim, Suster Nurlinda sebagai kepala sekolah, saya sendiri sebagai dari bidang studi, dan tim Pak Leo, Sandi, Pak Alpades, dan Pak Bepo. Oke, ini sebagai pendahuluan. Oke, program pun sudah ada kami buat sampai komite sekolah. Dan landasan filosofisnya sudah kami buat, landasan yuridis. Oke, nah dari sini. Oke, profil sekolah serta analisa SWOT, analisis konteks. Nih. Tak usah saya bacakan. Oke, dari sini. Di sini kami SMP Santa Maria Medan dibuat sebagai pelindung sekolah kita, yaitu Bunda Maria. Bunda Maria memiliki keutamaan yang kami pilih, yaitu keutamaan yang pertama, yaitu kepasrahan pada kehendak Allah. Ini bisa kita lihat ketika ia dikunjungi oleh malaikat Gabriel, dan malaikat itu memberikan kabar mengejutkan kepadanya mengenai kelahiran Yesus. Ia hampir tidak percaya, makanya ia berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum punya suami. Ini tertulis pada Lukas 1 ayat 34. Bunda Maria memberanikan dirinya untuk berkata, ya, terhadap permintaan malaikat itu. Ia pasrah pada kehendak Allah. Ia pun berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini tertulis di Lukas 1 ayat 38. Lalu keutamaan yang kedua pada Bunda Maria yaitu kerendahan hati. Sekalipun Bunda Maria dipilih Allah menjadi wanita terpuji di antara semua wanita, ia tidak besar kepala. Ia justru berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Ia tidak merasa paling suci dan paling benar. Kesombongan rohani tidak ada pada Maria. Lalu keutamaan yang ketiga, percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Ini ketika Bunda melihat bahwa Tuhan pesta di Kana,
mengalami kekurangan anggur. Ia meminta Yesus supaya membantu tuan pesta itu. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berkata kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba." Mendengar perkataan Yesus itu, Bunda Maria bukannya diam, tetapi justru berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Itu tertulis dalam Yohanes 2 ayat 4-5. Hal ini dilakukan Bunda Maria karena ia sangat percaya kepada Yesus putranya. Ia juga tahu bahwa Yesus pasti akan menerima permintaannya, dan betul terjadi demikian. Yesus menyuruh para pelayan menyiapkan tempayan berisi air, dan air dalam tempayan itu seketika berubah menjadi anggur yang terbaik. Keutamaan yang keempat yang dimiliki Bunda Maria adalah soal kesetiaan. Kita belajar setia dari Bunda Maria. Bunda Maria setia menemani putranya, mulai dari kandang yang hina di Bethlehem sampai di Bukit Tengkorak di Golgota. Tak kala murid-murid lari meninggalkan Yesus karena takut terhadap prajurit, Bunda Maria tetap tak gentar berdiri di bawah kaki salib putranya. Maka untuk ini, sesuai dengan yang di atas tadi, bagaimana keteladanan Bunda Maria dan bagaimana tadi bentuk sekolah kita, bagaimana tadi mayoritas anak didik kita, maka untuk nilai budaya kami ambillah Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu seperti gambar di bawah ini. Ini dia. Inilah gambar Dalihan Natolu. 3 kakinya. Kalau 3 kakinya ini satu enggak ada, berarti kaki yang lain pun akan timpang. Dan di sini ada kami buat sebagai sihal-sihal. Sihal-sihal artinya itu penopang. Oke, itulah untuk gambar yang kami buat untuk Dalihan Natolu. Oke. Dalihan Natolu ini yaitu pada kita orang Batak menyatakan bahwa somba marhula-hula, manat mardongan tubuh, elek marboru. Ini landasan teologis Dalihan Natolu adalah debata mula jadi nabolon sebagai sumber dan tujuan hidup manusia. Dialah pencipta, pelindung, penyelenggara seluruh kehidupan manusia. Hidup yang harmoni, hidup yang bermakna, hidup yang bahagia hanya dapat terwujud bila orang Batak toba hidup di dalam dan bersama debata mula jadi nabolon. Sementara itu, landasan filosofisnya merujuk langsung pada kodrat manusia sebagaimana Aristoteles, filosof besar zaman Yunani kuno, telah mengajarkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Jadi dari kodratnya, setiap manusia harus hidup bersama dengan orang lain. Hula-hula, dengan sabutuha, boru, tetangga, teman, dan sahabat. Hanya dengan cara inilah dia mampu meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Sejatinya, filsafat Dalihan Natolu bukan hanya untuk orang Batak, karena nilai adil, sosial, dan religi merupakan kebutuhan setiap manusia. Dia sangat terbuka kepada siapa saja dan kepada semua agama. Spirit yang ada di dalamnya adalah pengakuan akan eksistensi manusia tergantung kepada kebaikan Sang Ilahi. Segala yang ada di dunia ini adalah ciptaannya, dan manusia hanya dapat hidup bahagia karena perlindungan dan kebaikannya. Dalam konteks kehidupan bernegara, nilai kearifan dalam Dalihan Natolu dapat dikembangkan selaras dengan nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalihan Natolu hanya dapat bermakna dan berguna bagi manusia bila ketiga elemen pembentuknya dapat menciptakan hubungan yang harmoni, selaras, sederajat, serta berkeadilan sosial. Tanpa itu, Dalihan Natolu hanyalah sebuah adegan drama kehidupan yang nirmakna. Eksistensi Dalihan Natolu akan tetap ada selama perkawinan antara manusia itu ada, dan bernilai universal karena perkawinan itu tidak terbatas hanya pada sesama masyarakat Batak Toba saja. Sayangnya, kesadaran akan adanya pergeseran dan kekaburan makna Dalihan Natolu
belum begitu kuat dalam masyarakat Batak Toba, sehingga generasi milenial banyak yang tidak paham. Hal ini tampak dari kurang adanya gerakan-gerakan di kursus yang masif sebagai pembelajaran bersama akan penggalian nilai-nilai makna kearifan yang terkandung di dalamnya. Pergeseran tersebut sebagai akibat dari gempuran globalisasi dan modernisasi. Akhirnya, filsafah Dalihan Natolu hendak menegaskan bahwa manusia itu adalah sebuah entitas yang rasional. Maksudnya adalah manusia makhluk yang tak mungkin tidak menjalin sebuah relasi dengan dunia hidupnya. Jadi, rasionalitas bagi manusia adalah sebuah keniscayaan. Rasionalitas adalah realitas yang tak terelakkan hanya dengan menjalin relasi yang harmoni dengan debat mula jadi nabolon, hula-hula, dengan sabutuha, boru dan sahabat, manusia dapat memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia ini. Maka nilai budaya Dalihan Natolu itu akan kami kaitkan dengan nilai karakter keesepdian yang kami miliki sebagai nilai core value sekolah kita, yaitu semangat, fraternitas, dan dina yang kami aktivitaskan dalam proses pendidikan dalam lingkungan sekolah. Maka yang kami inginkan untuk generasi ataupun anak-anak didik kita nantinya akan memiliki generasi berkarakter keesepdian. Sebagai umpan balik dalam bidang non-akademis, peserta didik telah menunjukkan hasil yang signifikan akan program ini. Peserta didik mampu menanggung-jawabi dan mengorganisir diri sendiri serta mandiri dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan. Peserta didik juga mampu menghidupi indikator perilaku dan memiliki disiplin yang tinggi serta semangat militan yang mumpuni. Peserta didik selalu merasa gembira setiap proses pendidikan, pelatihan, pembiasaan, secara santun berkomunikasi dengan semua unsur dalam sekolah jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Sebagai penutup, agar tercapainya hasil yang optimal pendidikan pembentukan karakter ini tidak hanya hasil pendidikan di sekolah, melainkan kerjasama antara guru dengan orang tua. Oleh karena itu, perlu adanya dialog yang intens antara tenaga pendidik dan orang tua yang terkait perkembangan karakter peserta didik. Untuk ini belum siap karena angket baru kami buat beberapa hari yang lewat. Jadi untuk perkembangan peserta didik kami sudah kami jalankan angket. Semoga untuk pertemuan berikutnya bisa kami tunjukkan nanti hasil angket dari nilai karakter keesepdian kita ini. Maka persilangan falsafah Dalihan Natolu dengan karakter keesepdian sesuai dengan kurikulum yang dijalankan di SMP Santa Maria Medan, yaitu yang berkarakter keesepdian. Kurikulum ini menekankan internalisasi nilai-nilai keesepdian dalam setiap muatan kurikulum lokal tanpa menyampingkan kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Penilaian proses merupakan tujuan utama yang tercipta dalam lingkungan belajar maupun konten bahan ajar yang syarat dengan nilai-nilai lembaga pendidikan Katolik. Sedangkan tujuan dari desain kurikulumnya adalah agar peserta didik memiliki landasan pendidikan agama Katolik yang kuat, yang bermuara pada karakter keesepdian, yaitu semangat, fraternitas, dan dina. Falsafah Dalihan Natolu mengedepankan kesetaraan, kesederajatan, sama pentingnya satu sama lain. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan baik atas agama, ras atau golongan, internalisasi nilai keesepdian pada SMP Santa Maria Medan. Maka kami lakukan proses pengirisan falsafah Dalihan Natolu dengan nilai karakter keesepdian sebagai berikut. Di sini Dalihan Natolu boru yang sebagai boru kami buat kepala sekolah dan para guru. Dengan kami gabungkan dengan karakter keesepdian yaitu semangat, di mana nilai semangat antara lain kegembiraan sejati, energik, rajin dan giat, disiplin, bersukacita, harus tertanam dalam diri kepala sekolah dan para guru dalam melayani. Melayani artinya mersomba, siswa dan orang tua. Hal ini sesuai dengan somba berhula-hula. Hal ini tampak dalam praktek salam SFD, melakukan tugas dengan baik, hadir di sekolah tepat waktu,
membiasakan diri berpikir positif, bekerja keras demi kemajuan siswa, dan sebagainya. Dengan tubuh, yakni relasi guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua peserta didik, dan siswa dengan siswa. Di sini kami ambil sikap fraternitas seperti cinta kasih, persaudaraan, toleransi, dan lain-lain harus mendasari relasi antara guru, guru dengan siswa, guru dengan orang tua siswa, yaitu manat mardongan tubuh. Hal ini tampak dalam sikap membiasakan diri untuk empati terhadap sesama, membudayakan 3S, senyum, sapa, dan santun, dan mengutamakan kepentingan bersama, menerima perbedaan, dan sebagainya. Hula-hula yakni yayasan, dinas, pendidikan, dan orang tua peserta didik. Posisi hula-hula yang dilayani juga harus mampu mengayomi boru sebagai pelayannya. Elek Marboru, hal ini tampak dalam diri yayasan, dinas pendidikan, dan orang tua peserta didik yang harus bekerja sama dan mendukung sekolah dalam pendidikan berkarakter. Konsisten dalam menerapkan pendidikan, memberi teladan yang baik, dan memberi masukan yang konstruktif kepada kepala sekolah demi membangun pengembangan pendidikan karakter. Demikianlah Bapak Ibu, suster semua, yang bisa kami paparkan hasil diskusi kami untuk sore hari ini, dan masih banyak yang masih kurang. Untuk kekurangannya mari kita saling membangun, dan kami mohon juga untuk perbaikan untuk berikutnya. Terima kasih untuk kita semua. Salam SFD. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Situmorang yang telah memaparkan yang sudah dilakukan di SMP swasta Santa Maria Medan. Maka untuk menanggapi atau memberikan masukan, pencerahan ataupun komentar, kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, Bruder Warto dan teman-temannya. Bruder. Terima kasih, Suster. Ini juga sangat luar biasa dari Suster Juel apa Yul bacanya ya, Juel, Suster Yasinta, dan Ibu Rompina dan Suster Flaviana. Dari apa yang saya sampaikan di depan terkait naskah akademik, memang luar biasa yang disampaikan Suster Juel, juga sudah sampai ke indikator-indikator, urean-urean dari Suster Yasinta juga demikian. Hanya lalu saya tadi sumber-sumber ilmiahnya, Suster, mungkin perlu diperkuat sumber ilmiah agar ibarat orang minum teh manis itu kan ada yang suka gulanya itu 1 sendok kecil. Itu kan juga disebut teh manis. Tapi juga ada yang suka 1 gelas teh itu gulanya 2 sendok teh. Nah, lebih manis pasti. Ada yang suka 1 gelas teh itu gulanya 3 sendok teh, pasti paling manis. Kadar gulanya pasti yang tertinggi, yang paling kuat, paling manis yang 3 sendok teh. Nah, demikian juga di naskah akademik, sumber-sumber ilmiah baik itu berdasarkan tutur, cerita, tokoh, berdasarkan jurnal akademik, jurnal ilmiah. Nah, jurnal itu kan macam-macam. Ada jurnal yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek, itu kalau itu diakui kan berarti memang dari sisi isinya sudah baik. Tuh, lalu pendapat-pendapat akademisi, termasuk tokoh-tokoh dari Medan itu kan ada beberapa pahlawan juga toh, Suster. Mungkin mereka punya pandangan-pandangan yang bisa kita kolek, lalu kita gabungkan, kita silangkan dengan nilai-nilai yang ada di nilai-nilai atau core value yang akan dibangun. Itu usulan saya, tapi pada dasarnya tulisan-tulisan tadi sudah bagus, hanya perlu ditingkatkan kadar akademisnya, kadar ilmiahnya, itu aja. Lalu yang kedua, saya bertanya, ini tadi kan nilai yang sudah
diuraikan dalam naskah akademik. Karena saya menilai, saya punya pandangan, naskah ini sudah sangat maju, sudah sangat bagus. Maka saya maju sedikit. Pertanyaan saya, apakah nilai-nilai, kalau mau dibahasakan nilai-nilai inti ke-SFD-an atau nilai-nilai inti Sekolah Santa Maria atau yang lainnya tadi, apakah sudah mempunyai bentuk bagaimana hal itu dilaksanakan? Seperti pertanyaan Suster Gerarda tadi. Bisa salah satu menjawab, apakah Suster Yasinta, Suster Joel, atau Ibu Rompina. Apakah sudah punya pengalaman melaksanakan nilai-nilai itu yang kemarin-kemarin? Dalam bentuk pelajaran, ke-SFD-an begitu? Ya, baik. Saya cerita, Suster, sharing pengalaman kami terkait dengan pengalaman kami menerapkan pelajaran kepangudiluhuran. Di Pangudiluhur, di Yayasan Pangudiluhur, itu juga sudah hampir 12-13 tahun melaksanakan yang namanya pendidikan kepangudiluhuran atau nilai-nilai kepangudiluhuran Buder FIC. Nah, ini saya hanya akan sharing terkait dengan hasil pendidikan nilai-nilai kepangudiluhuran yang diberikan dalam bentuk mata pelajaran. Ini hasil skripsi penelitian Buder Christophorus Sangsong. Ya. Latar belakangnya sekitar 12 tahun yang lalu kami Pangudiluhur itu kan membuat buku mata pelajaran atau pelajaran kepangudiluhuran 1 minggu 1 kali ada pelajaran kepangudiluhuran. Dulu diampu oleh guru agama, diampu oleh wali kelas, diampu siapa yang mengajar, kalau ada Buder di situ ya Buder mengajar, dan saya pernah juga sebagai kepala sekolah SMA Pangudiluhur Vanlit mengajarkan kepangudiluhuran ini. Lalu ketika proses ada mata pelajaran kepangudiluhuran, kesalahan kami adalah kami tidak pernah melakukan sosialisasi terkait dengan nilai-nilai keutamaan pendiri kongregasi atau keutamaan Buder FIC. Pokoknya kami buat buku, kami bagikan ke guru-guru, silakan Anda mengajar. Nah, ternyata dengan kondisi seperti itu, setelah sekian lama terjadi, bruder kami, Buder Christophorus Sangsong, sekitar 2-3 tahun yang lalu, mengadakan penelitian untuk kepentingan menulis skripsi. Nah, pertanyaannya adalah ini. Kehadiran mata pelajaran kepangudiluhuran, pendidikan kepangudiluhuran di mata anak-anak, nilai secara keseluruhan. Tidak ada dari 163 responden anak-anak, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa pelajaran atau pendidikan kepangudiluhuran itu sangat baik. 0, satupun nggak ada, coba bayangkan. Nggak ada. Mungkin faktornya guru yang ngajar memang tidak terampil. Mengapa tidak terampil? Karena tidak pernah diberitahu, ditatar. Ya. Tidak, pokoknya dikasih buku suruh ngajar. Yang baik itu juga hanya 43 anak. Yang mengatakan kehadiran mata pelajaran itu baik itu hanya 43 anak. Atau 26%. Yang kurang banyak sekali. 119. 73. Nah, ini kan fatal. Ternyata mata pelajaran yang kami bangga-banggakan itu di mata anak-anak cara pandangnya seperti ini. Kami sudah terlanjur bangga dengan kegiatan mata pelajaran itu, tapi ternyata pandangan anak seperti ini. Sangat kurang ada satu. Nah, ini. Nah, di kesempatan sekarang ini kami juga evaluasi ini kami tindak lanjuti untuk tidak buru-buru kami mencetak buku
kepangudeluran. Kami akan garap dulu gurunya, pembatinannya, sesuai POP ini. SMP Pangudelur menjadi pilot proyek. Kami berproses bersama suster, Bapak, Ibu semuanya. Ya, kami berproses. Nah, guru-guru akan kami jadi sasaran dulu untuk diberitahu, sosialisasi, paham dulu. Ya. Kemudian dampaknya terhadap pengetahuan seperti ini. Aspek pengetahuan dari 163 ternyata jatuhnya pada pengetahuan semata. Siapa Buder Bernardus, pendiri Buder FIC, siapa yang mendirikan kongregasi Buder FIC, kongregasi FIC lahir di negara mana, ada berapa nilai-nilai, contoh nilai-nilai keutamaan ini apa. Nah, itu jatuh pada pengetahuan. 63% saja. Ini sangat tinggi. Yang baik 56 terkait pengetahuan. Yang kurang 4. Yang sangat tidak kurang tidak ada. Artinya ini jatuh di pengetahuan. Ya, pembatinan nilai, membentuk budaya sesuai dengan nilai-nilai gagal. Penghayatan. Nah, ini dikatakan selalu ya 40. Sering 53. Kadang-kadang 7%. Tidak pernah ya 0. Nah, lalu proses dilihat dari ya proses pembelajaran lah begitu. Dikatakan kondisinya seperti ini. Yang selalu juga tetap rendah. Nah, kemudian nah ini fotonya William Iskandar, tokoh dari Medan. Dia juga berpandangan tokoh pendidikan dari daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dia berpandangan menekankan terkait kekhasan daerah ini. William mendirikan sekolah guru sepulang dari Belanda yang merupakan pujangga bahasa yang menyair tentang pendidikan dan cinta kampung halaman. Nah, saya akan sampaikan juga sebaiknya pembelajaran nilai-nilai ini harus dengan bentuk seperti apa. Saya hanya akan menyampaikan tulisan dari Bruder Martin, ketua yayasan kami, terkait pendidikan berbasis nilai. Nah, ini karena tulisan para suster sudah bagus-bagus, ya saya tinggal menyampaikan saja. Jadi, pendidikan nilai menurut Bruder kami, jadi saya hanya membacakan, ini dari Bruder Martin ya, yayasan kami, Dr. Martin Kukir Handoko, dia dosen di Universitas Sugio Pranoto, dosen psikologi. Nah, beliau menyampaikan, dia punya pengalaman hidup di luar negeri sekitar 12 tahun. Nah, model pendidikan karakter di sekolah. Kita kan bicara pendidikan karakter. Nah, kita boleh memilih atau bisa milih macam-macam ini, model otonom. Nah, ini pendidikan yang dilaksanakan di Pangudelur tadi, yang sudah hampir 12-13 tahun ini. Pendidikan karakter sebagai mata pelajaran. Mata pelajaran yang tersendiri lepas dari mata pelajaran yang lain. Yang tadi saya katakan, pelajaran kepangudeluran seminggu sekali yang mengajar wali kelas. Maksudnya itu agar semua guru paham, ternyata guru-guru belum kami siapkan, ini fatal. Model integrasi, ini pendidikan karakter diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Nanti Pak Heri ini akan menjelaskan, karena ini sudah menyangkut kurikulum. Model suplemen, pendidikan karakter diberikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Model kolaborasi, pendidikan karakter dilaksanakan dengan semua pendekatan, 1, 2, 3 di atas. Dalam bentuk mata pelajaran yang ada, diintegrasikan ke mata pelajaran, ke semua mata pelajaran ya oke, sebagai sebuah suplemen dimasukkan di dalam kegiatan-kegiatan ekstra ya oke. Nah, ini model yang disampaikan. Kami sekali lagi gagal karena memilih model otonomi ini, otonom. Begitu suster yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membantu pilihan-pilihan cara, karena rumusan naskah akademik yang dibuat para suster di forum ini
sudah sangat bagus, melangkah ke bentuk implementasinya terkait model pendidikan karakter di sekolah kita masing-masing. Begitu tanggapan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bruder. Kami berikan kesempatan kepada Pak Heri atau Mas Hendy. Saya dulu mungkin, Suster. Ya. Pak Heri diam tertegun. Silakan Mas Hendy. Tadi kami sempat berdua ngobrol-ngobrol di belakang sini, di tempat saya berada ini. Lalu memang sungguh-sungguh terpukau, memang pendekatannya berbeda-beda dari ketiga para narasumber kita. Bu Rompia, lalu Suster Yasinta, dan Mbak Prasasti. Ya, terima kasih. Tadi kan katanya harus saudara, saudari yang bisa, Mbak. Pasti buat pribadi. Kakak. Oh iya kakak. Ito, Saudara. Ito Asti. Belajar ya Mas Hendy. Iya. Diam-diam lama-lama saya. Medan ya. Saya jadi orang Batak ini, tinggal saya cari marga saja ini nanti. Guru mana yang mau menerima saya? Timar mata itu sama dengan penampunan Mas Hendy. Sujian aja Pak Andi. Buat aja, ginti penampunan. Nanti menerima baru segala. Itu sama. Oh, banyak yang menerima ya, terima kasih. Nanti tinggal saya beli gading. Oke, Suster Yovita dan teman-teman lain sudah tertawa-tawa itu. Pendekatan-pendekatan ini sangat luar biasa. Ada 3 pendekatan tadi, Rompia tadi menjelaskan soal pendekatan naratif yang digunakan untuk naskah akademiknya. Ini luar biasa, Bu. Perdalam lagi pendekatan naratifnya. Saya belajar pendekatan naratif dari buku-buku, misalnya dari buku Jepang, orang peneliti Jepang namanya Sasaki Shiraishi. Itu meneliti tentang pahlawan-pahlawan belia untuk mendekati, membongkar pola Orde Baru. Itu menggunakan metode naratif ini untuk bercerita. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana saya sendiri kagum dan akhirnya menemukan sebuah benang merah dari Deus Meus et Omnia, itu Tuhanku dan yang lain. Ya, Deus Meus Omnia itu sampai pada debata mula jadi Napoleon. Akhirnya saya paham. Ya, sekali lagi akhirnya saya paham ketika Tuhanku dan semua masuk dalam budaya Batak. Maaf Bu, Batak mana Bu? Batak Toba. Batak Toba ya. Batak Toba dibahasakan seperti itu. Oh iya. Ternyata nggak rugi dulu saya belajar filsafat teologi, itu nggak rugi. Dan saya bisa mensyukuri, oh iya maksudnya seperti ini ya. Lalu pendekatan ke murid-murid, bagaimana itu dibahasakan bahasa yang mungkin kalau dalam bahasanya Buderwarto itu bahasa langitan itu ya. Bahasa langit kita dibahasakan ke bahasa pendidikan. Nanti, ya Bu, saya bantu Bu. Saya bantu untuk pendekatan naratif dan bahasa pendidikan. Saya menjanjikan untuk membantu karena ini pendekatannya bagus. Saya tertarik dengan pendekatan ini mulai dari 2012, 8 tahun untuk menggali pendekatan naratif ini bisa dibahasakan di bahasa pendidikan. Ini luar biasa. Nanti minta Suster Cordia nomor saya, nanti saya bantu untuk pendekatan naratif di SMP Santa Maria Medan. Dan nanti bagaimana mengharmonikan nilai-nilai yang jelas itu menjadi nilai-nilai spiritualitas dari Bunda Maria, lalu nilai budaya Batak, lalu Daliana Tolu yang Ibu narasikan tadi menyarikan itu dalam nilai-nilai agama, budaya, dan bangsa negara.
lalu masuk dalam nanti tentunya masuk dalam profil pelajar Pancasila, itu dalam naskah akademik Ibu akan sangat kaya. Dan suster siapa Ibu, suster kepala sekolahnya? Suster Flavia, apa suster? Suster Flavia. Suster Oh, suster Flavia. Flavia, ya. Itu suster. Luar biasa, suster. Baik. Pekerjaan yang luar biasa, pendekatan naratif ini akan sangat bagus. Ya. Lalu untuk ini tadi ya, Suster Yasinta. Suster Yasinta, ada suster. Ini pendekatannya sangat semiotik dengan bahasa simbol. Ya, ya. Saya itu kagum ya. Luar biasa ini pakai tari. Kalau didalami masuk dalam makna semiotik, pendekatan semiotik untuk membahasakan ini sebagai bahasa apa ya, bahasa simbol yang sangat kaya. Itu suster, saya punya ketertarikan untuk menggali yang itu ya. Dua Tari ini tadi gerakan-gerakan. tari dan itu sangat semiotik. Nanti coba saya akan membantu bersama-sama ya, bukan membantu tapi kita belajar bersama-sama karena saya juga belajar pendekatan semiotik dalam pendidikan. Itu kan baru bagi saya. Saya tertantang dan tertarik maksudnya. Termasuk bahasa naratif tadi, filsafat teologi masuk dalam pendidikan, saya juga tertarik. Mungkin dalam hal ini kita saling bekerja sama. Ya, suster, perdalam lagi dengan pendekatan semiotikanya, kita menggali simbol-simbol, menggali ornamen-ornamen, lalu masuk dalam spiritualitas atau keutamaan Santo Fransiskus Assisi dengan apa ornamen semesta kita bahasakan masuk dalam spiritualitas Assisi, itu kan sangat luar biasa, sangat kaya. Nanti untuk ini coba nanti 2 sekolah ini akan kami bantu khusus karena pendekatannya berbeda. Ya, karena pendekatannya berbeda. Saya sendiri tertarik dengan hal baru ini. Dan mulai menggali untuk apa ya, untuk ke depan kita bisa menggali semakin banyak metode untuk pendidikan kita yang merdeka. Tidak bisa menyalahkan apa kita terpasung dalam kolom, tabel, tapi ini memang benar-benar luar biasa ya menggali kebudayaan lokal ini. Ada metode naratif, ada metode semiotik dengan makna dan simbol-simbol, kemudian masuk dalam unsur tari. Ini jujur, negara saja bakal kagum. Tidak sampai soalnya. Ya maaf ya, karena dalam 1, 2, 3, 4 buku yang Bapak Ibu lakukan, tidak pernah menggali esensi dengan berbagai macam pendekatan. Dalam semangat merdeka ini kita bekerja sama untuk itu. Itu ya. Ya, Suster Cordia nanti silahkan kita berkolaborasi untuk ini, pendekatan-pendekatan yang luar biasa. Ini kita merdeka untuk ini. Lalu untuk Mbak Asti, ini Profesor Guido itu kadang-kadang memang kurang ajar ini. Maaf. Ini kadang-kadang Dari situ dia Pak ya. Ini mumpung dia lagi coaching Mas soalnya Guido. nggak mendengarkan kita. Ya loh, lagi mengajar. Kita bully bareng apa? Memang selalu Tak beritahu loh Mas. kami sampai Kita menggelari sani. ya fakultas atau universitas ruang virtual POP ini menggelari Pak Guido sebagai profesor. Jadi kami memanggilnya itu Prof Guido. Mana Prof? Jadi sampaikan saja, ini luar biasa, selalu one step beyond ya. Jadi satu langkah lebih maju. Dan syukur di sekolah Jeng Asti, apa Dik? Asti ini Mbak Asti, apa sih saudari Asti ini, Pak Rocky dan kawan-kawan itu mempunyai keliaran yang luar biasa. Saya kagum karena kemarin Sabtu melihat teman-teman dari SMP Santa Maria Kabanjai untuk kunjungan ke Museum Karo.
menggali lebih dalam lagi. Seperti bagaimana rasanya Bu Asti dan Pak Rocky. Saya harus menggali apa yang saudari dan saudara ini rasakan ketika menggali lebih dalam. Ayo, mari jawab dulu dua saudari ini. Rasanya piye? Terima kasih Mas Ya, Hendy. Pak Rocky. Saya mau merespon berdasarkan apa yang sudah kami alami selama hampir 1 bulan ya, 1 bulan ini ya, Sister. Nah, jadi selama hampir 1 bulan ini, ya awalnya sih cukup terkejut, Mas. Terkejut karena tidak terbiasa seperti ini begitu. Tapi akhirnya lama-lama merasa bagaimana ya, nikmat begitu, Mas. Ternyata seru juga begini. Nah, ini pekerjaan yang luar biasa dan tertantang bagi kami seluruhnya dan seluruh tim juga, dengan masukan dan penguatan dari Pak Profesor. Begitu kira-kira, Mas. Ya, terima kasih Pak Rocky. Terima kasih, Luar terima biasa kasih. yang sudah menggerakkan guru-guru. Mungkin Jeng Asti gimana, Jeng? Ngatur nuwun Mas Hendy ini Ya, ngerjain. sami-sami. Kita pakai bahasa Jawa aja. Ojo toh Pak Eri. Iya. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya, karena saya juga masih baru sekali untuk ikut menjadi melebur di dalam dunia pendidikan gitu ya. Lalu tahu-taunya langsung ada program POP gitu. Rasa-rasanya, wih, ini nih yang aku kejar gitu kan pertama. Dan ini saya sebenarnya bukan suku Karo yang paham dengan suku Karo, tapi kok saya jadi cinta dengan antropologi gitu ya, dengan menggali nilai-nilai budaya yang ada di daerah Karo ini gitu. Lalu saya juga ketika bersharing dengan para tim begitu, kok iya ya kalau nilai Karo itu bisa diangkat menjadi go internasional, wah betapa luar biasa Indonesia gitu ya. Karena saya juga belajar dari Bali misalnya, Jawa, kok mereka langsung tahu ini loh, ini langsung Jawa, ini Bali gitu. Nah, saya juga mau bahwa Karo itu juga seperti itu gitu. Maka ketika kami berpencar, Pak Widow seperti yang Mas Hendy katakan ke museum, kami sebenarnya di perpustakaan kota itu. Jadi kami di perpustakaan daerah, lalu kami di situ menggodok buku. Sebenarnya kalau yang tadinya para suster itu jam 6 sudah duduk manis, meditasi gitu ya. Kalau saya masih di sekolah sampai jam 7 malam mulai dari pagi. Tapi ada kepuasan tersendiri yang tadinya setidaknya bagi diri saya sendiri, saya semakin cinta dengan budaya. Kalau tadi saya masih muda ya, anak zaman sekarang, kalau saya lebih suka misalnya BTS gitu, kali ini enggak, saya mau suka Pisto Surit gitu, yang mengangkat nilai itu, ternyata dia punya cita rasa tersendiri gitu. Jadi saya mau ini mimpi saya, mau bahwa budaya yang Indonesia itu ya go internasional gitu dari impian saya, dan memang tidak gampang untuk itu, tapi saya yakin dengan adanya impian itu maka akan ada usaha sumber daya yang diisi untuk mencapainya. Begitu Mas Hendy. Ya, terima kasih, semakin membuktikan ya Suster. Sebenarnya Suster itu layak untuk menjadi staf Menteri Pariwisata atau Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi loh, Suster. Bidikannya jelas loh, ekspor kebudayaan loh ini. Ekspor pembangunan nasional juga loh ini. Wah, ketahanan nasional masa depan itu kita bangun. Diam-diam kita bangun oleh program organisasi penggerak. Luar biasa kalau tadi Suster punya cikepen atau gelemen gitu ya. Kami di Jawa itu sampai kami tenggengen. Tahu kami tenggengen nggak? Kami tenggengen itu sampai domblong itu. Apa di Jawa, yang sikepen itu perlu lah. Luar biasa. Kita selangkah maju terus demi kualitas pendidikan bangsa. Ya, itu dari saya. Nanti untuk yang ini berbagai macam pendekatan kita dekati, metodologi macam-macam kita lakukan. Kita semakin merdeka untuk mendekati sekolah, ya. Bahkan semakin mendekatkan sekolah dengan budaya dan nilai-nilai spiritual. Itu luar biasa. Apalagi tadi sudah belajar soal regula, konstitusi, terus belajar soal kata apa ya, dasar teologisnya. Langsung saya gitu dengan Ibu Rompia tadi. Saya sudah lama tidak mendengar kata itu, Bu, sebenarnya. Sudah akan saya hapus dari kamus pikiran saya, tapi diingatkan lagi.
Lalu tadi model-model semiotik yang lewat simbol dan wah, ini sangat kaya, luar biasa. Kita semakin merdeka, semakin disangatkan dengan berbagai macam metode yang akhirnya nanti akan mendunia. Terima kasih. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih Mas Hendy. Kalau tadi saya mendengar akan dibantu, didampingi Suster Yasinta dan Suster Yoel. Kami juga ya, Mas Hendy jangan lupa mendampingi PHK. Iya, dalam naskah akademiknya ya Suster ya. Iya. Makanya nanti kalau kurikulumnya kita akan bareng-bareng sama Pak Heri. Sebanyak mungkin Mas Hendy juga masih butuh pendamping, Suster. Ya nanti saya cari-cari pendamping ini soalnya. Nanti orang Batak pendampingnya dengan senang hati nanti kita berpesta di sini. Wah, terima kasih banyak. Ulang Jo, kemarin di Manado. Sekarang di Batak. Orang Batak lah Pak, sudah menggali budaya Batak Pak Mas Hendy. Baik, Pak Heri belum kami dengarkan suaranya. Kami masih memohon dukungan dari Pak Heri dan masukannya. Nampaknya saya nggak tahu loh ya, nanti kalau kena virus dari 2 orang insaf, saya insaf jadi guru, Mas Hendy insaf jadi biarawan. 2 orang insaf ini menebar virus, nggak tahu. Nah yang paling atas ini mau insaf atau enggak tahu. Saya tadi cerita ke Mas Hendy, pendekatan semiotik. Saya punya teman satu suster, itu dia kalau berdoa dengan menari, suster FCC. Itu. Terus kemudian nampaknya malam ini saya bisa tidur nyenyak. Karena apa yang kami pikirkan terlampaui di yayasan, 2 yayasan ini, YPHK, kemudian Yayasan Setia. Tetapi saya belum puas kalau tidak memberi teman-teman, mosok saya sendiri, kami berdua bertiga yang pusing ya. Saya ingin memusingkan teman-teman semuanya, suster sekolah, terutama Mbak Asti Asmodewanti. Itu ada lagu 1 jam saja itu mengingatkan. Ini yang ingin saya sampaikan. Semoga tantangan ini sebentar, saya mau masuk ke ini. Di awal perjumpaan kita dulu tentang mengevaluasi karakter anak. Dulu jatuhnya anak dinilai A, B, C, kemudian pakai skala Likert, pakai ini dan sebagainya. Ini menjadi tantangan kita bersama, model jadi lebih kenal di ini contoh ya, contoh saja, terus kemudian kalau itu 16 kepribadian, saya klik, ini kelihatannya milik Carl Gustav Jung. Ini kita isi, kemudian diisi, kuesioner yang kita buat untuk mendeskripsikan ke SFD-an, kemudian budaya yang didominasi, dominan pada anak itu apa saja. Suster Yoel, ini tantangan buat kita semuanya, ayo kita kerjakan. Kalau diklik hasilnya, karakter saya seperti ini misalkan. Nah, anak-anak nanti akan muncul ke SFD-an yang bagian mana yang dominan, kemudian
karakter Pancasila yang bagaimana budaya Bonaran, saya malah tidak bisa ngomong ini. Kalau ini sampai bisa terjadi, mengerikan sekali. Anak dikenal sebagai promotor, si promotor penjual, promotor menyukai aktivitas begini, 10%, cirinya apa, saran pengembangannya ke anak ini bagaimana profesi. Begitu. Terus tadi yang di sesi pertama kemarin, tadi pagi, saya menemukan ada skripsi perjumpaan falsafah Habonaron Dobona dengan kebenaran menurut Paulus dalam Roma sekian. Kan luar biasa, ada penelitian-penelitian seperti ini. Kemudian ini Willem Iskandar. Ada banyak sungguh luar biasa di Tanah Batak. Saya satu kali lagi, ini yang mana ya? Saya mendapatkan jurnal artikel ini. Bagaimana budaya dimasukkan di dalam sekolah keagamaan. Sudah saya kirim di kolom chat. Ini si peneliti ini fokus di bagaimana dia memasukkan budaya dengan teks-teks bahasa Inggris. Kalau tidak salah. Semoga benar. Kemudian saya dapat ini, Willem Iskandar, pelopor pendidikan guru. Ini saya dapat di media komunikasi dan jendela pendidikan kebudayaan. Adakah yang ingin mengangkat pemikiran-pemikiran Willem Iskandar di landasan filosofis kurikulum suster Bapak Ibu semuanya? Kami Pak, SMP Sisi, Siantar. Asisi Siantar. Ya, SMP Siantar Pak. Filosofinya ya yang harus dimasukkan, bukan sejarah hidupnya. Sedikit boleh, tapi filosofinya luar biasa kan. Ini pengarang puisi yang menjadi, pokoknya luar biasa deh di Sumatera Utara. Pionir dan seterusnya. Seluruh langkah berikutnya naskah akademik selesaikan, kemudian pikirkan bentuk evaluasi karakter. Pikirkan bentuk evaluasi karakter untuk anak-anak. Tadi saya bilang sama Mas Henry, naskah akademik kemudian pengembangan kurikulum, mungkin di sesi ini di dua yayasan YPHK dan Setia ya ini ya, Yayasan Setia akan sudah selesai di FGD 1 ini, bahkan nanti akan masuk ke pengembangan kurikulumnya, naskah pengembangan kurikulum, dan di FGD 2 justru malah di FGD 2 itu target kami di pengembangan kurikulum. Tapi kemudian melihat situasi seperti ini kok saya percaya nanti desain evaluasi karakternya ini muncul di sini. Di FGD 2 itu malah sudah muncul desain evaluasi karakternya. Sungguh sangat luar biasa. Saya bisa tidur nyenyak karena saya sudah memberikan PR buat Yayasan Setia YPHK untuk membuat evaluasinya. Tutup buku 1, dokumen 1, dokumen 2, 3, kita desain evaluasi
untuk sekolah-sekolah kita yang lebih manusiawi. Deskripsi itu lebih manusiawi ketimbang. Saya pernah ceritakan, anak saya yang nomor 2 distigma oleh yayasan kompetensi inti di spiritualitasnya B. Anak saya tanya, "Loh, Pak, kok spiritualitasku B? Aku rajin ke gereja, aku rajin mendoakan papa, mama, aku mendoakan Mbak Uti, mendoakan semuanya." Di stigma B itu anak saya nggak terima. Karena bagi anak saya spiritualitas itu tidak bisa dinilai oleh gurunya. Begitu. Loh, itu yang di atas saya ini kelihatannya mukanya seperti parutan kelapa, tapi nilai spiritualitasnya mengerikan. Kan tidak bisa dilihat ya dari mukanya yang seperti itu. Spiritualitasnya, guru melihat mukanya, ini anaknya. Begitu. Harapan kita kemarin yang Dokter Jakob Samratulangi ya Mas Hendi, yang filosofinya memanusiakan apa Mas? Intinya memanusiawikan manusia. Memanusiawikan manusia. Filosofinya seperti itu. Nah, kalau kita menstigma anak kita, itu yang dipakai di Manado sama Makassar kalau nggak salah. Nah, di alma mater kami, Romo Driarkoro, di pendidikan memanusiakan manusia muda. Itu kami pegang teguh. Luar biasa, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Pak Rocky, selamat begadang. Suster Yuel, selamat begadang. Bu Rompina, tariannya sangat luar biasa. Tarian ya, tadi pendekatan semiotik dengan tarian ya Mas Hendi ya. Itu Suster Yasinta deh. Oh, Suster Yasinta. Kalau Bu Rompina tadi pendekatannya naratif. Naratif. Cerita. Saya akan tidur nyenyak dan silahkan begadang semua teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Suster Cordia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Nah, kita ada 2 sekolah lagi di 2 provinsi ini, Pak Heri. Satu di Provinsi Riau, satu Provinsi Medan. Maka mungkin lebih bagus kita pergi dulu ke Riau, baru nanti ke Medannya. Maka untuk ini kami berikan waktu dan kesempatan kepada Suster Elisa, Kepala Sekolah SMP Kota Batak. Silakan Suster. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari SMP Asisi Kota Batak. Nah, yang kami lakukan dalam 1 minggu terakhir ini setelah closing klinik kemarin itu, kami masih bergelut menggali kembali budaya yang ada di Kota Batak ini. Kami melihat ada 3 jenis budaya yang perlu kami perhatikan, yaitu budaya Batak Toba, budaya Batak Karo, dan Simalungun. Nah, di sini akan saya
Baik, mulai dari langkah-langkah pengembangan kurikulum yang sudah kami buat, kami sudah membentuk tim pengembang kurikulum ini semua. Kemudian kami juga sudah menggali ide dengan riset kecil mengenai kebutuhan masyarakat. Ini perpustakaan umum, pemahaman pentingnya kesehatan karena di sini sangat jauh layanan kesehatan karena kami sebenarnya bukan tempat terpencil, tapi kami ini posisinya hanya di daerah lintasan saja. Kemudian kami masih menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan kemarin di sini. Beberapa programnya sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kami lihat. Kemudian, ini nggak perlu saya baca semua. Filosofi program pendidikan. Kami melihat atau bertolak dari core values yang sudah digali dalam yayasan. Ada 5 nilai inti, yaitu bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan menghormati. Yang masing-masing nilai inti ini mempunyai nilai-nilai lagi, dan setiap nilai itu juga mempunyai indikator. Saya tidak ulangi lagi karena tadi dari beberapa sekolah dari yayasan kami sudah menjabarkan. Kemudian visi dari SMP Kota Batak kami coba sederhanakan, yaitu belajar Pancasila berwawasan lingkungan berdasarkan budaya nasional dan kearifan lokal menjadi saksi cinta ilahi yang tak terbatas. Dengan 5 misi, melayani dengan semangat cinta yang tulus, melaksanakan pendidikan bermutu dan lebih baik, membentuk manusia beriman dan bermoral, menghasilkan generasi berdaya saing, serta berjiwa solidar, menciptakan lingkungan pendidikan yang bersinergik. Kemudian kami mengambil motto, belajar dengan baik sebagai wujud cinta tanpa batas pada Tuhan dan sesama. Kemudian ada penjelasannya lagi. Nah, kami mau menggali filosofi di SMP Kota Batak itu melalui budaya-budaya yang ada di masyarakat sekitar Kota Batak. Sini mungkin panjang, tidak perlu saya baca semua. Ada juga kami di sini uraikan sejarah dari pemberian nama dari Kota Batak itu karena Kota Batak itu berada di lingkungan masyarakat Riau. Jadi ada sejarah kecilnya di sini dibuat mengapa itu menjadi Kota Batak. Nah, kemudian budaya itu kami lihat juga dari sebagaimana yang dikatakan dari Kuncana Ringrat itu. Kita lihat dari budaya Batak juga kami, budaya Batak Toba, kami juga lihat dari segi bahasa. Salah satu budaya yang telah lama dihidupi oleh manusia yang menciptakan budaya mereka sendiri adalah budaya Batak Toba, yang pada akhirnya membentuk manusia itu sendiri. Dan memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Batak Toba. Kemudian setelah kami menggali, mempelajari budaya Batak Toba itu, ternyata sangat banyak sekali yang menjadi falsafahnya. Banyak sekali menjadi ajarannya dari segi bahasa, dari segi pembangunan rumah, yang segala proses yang dilakukan itu ada ajaran-ajarannya. Jadi di sini sudah kami tuliskan semuanya. Di orang Batak Toba itu ada 2 hal yang sangat penting diajarkan, yaitu sahala. Dulu itu orang Batak Toba itu belum memiliki kepercayaan, masih tetap mengatakan Opu mula jadi nabolon. Jadi di sini ada mereka percayai itu sahala. Sahala itu tondi namangulu, yaitu roh yang hidup. Sebuah ungkapan, sai marparbadia ma sahala nioputta si jolo-jolo tubuh.
yang artinya semoga sahala leluhur kita memberkati kita dan keturunannya, mengandung harapan kepercayaan bahwa adanya sahala tersebut. Kepercayaan itu dikasihkan dengan harapan dalam ranah kesucian. Dan bahkan sahala leluhur orang Batak Toba dapat menguduskan keturunannya yang masih berjuang dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua itu padan. Ada satu upasa yang mengatakan, Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu ihat ni uhum, toguan ihat ni padan. Sini mengatakan bahwa meskipun itu hukum itu sangat kuat, bahwa padan itu jauh lebih kuat lagi. Nah, kemudian dalam pembangunan rumah, di sini banyak sekali ajaran-ajaran yang diwariskan oleh leluhur bangsa masyarakat Batak Toba. Mulai pembangunan rumah, prosesnya itu ada di sana dengan mengarade, semua menyiapkan bahan-bahan yang mengajarkan sikap gotong royong. Kemudian ada juga dikatakan peletakan pondasi supaya rumah itu kuat. Hal ini berhubungan dengan pengertian Batak yang berprinsip bahwa di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian juga ada dalam membuat dinding, ada upasa juga. Dang tartea sahala sada pardingdingan. Ini mengatakan, mengajarkan untuk kerjasama dan kebersamaan dalam memikul beban berat. Kemudian juga ada dikatakan hot di batuna, jala rasang di rasangna, dan hasing di hasingna. Ini untuk mengatakan saling merangkul satu sama lain. Nah, kemudian ada upasa lagi, bukulan ditopang oleh tiang ninggor. Agar ninggor dapat terus berdiri tegak, ditopang oleh si tendangi. Ini mengajarkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah, banyak sekali di sini, mungkin saya baca satu persatu yang mengajarkan bagaimana orang Batak terhadap sesamanya dan terhadap Tuhan. Kemudian juga pemanfaatan rumah juga ada di sini dibuat. Hot do jawu i margulang-gulang boru isepe jala beri hot do diborin tulang. Saya sendiri pun tidak pintar membacanya. Jadi ini baru saya temukan setelah kami mencari sumbernya ini. Ini mengatakan bahwa bangunan itu berfungsi dengan memperkokoh bangunan itu sendiri sehingga ada ungkapan yang mengatakan yang saya katakan tadi. Kemudian ada dalam rumah itu ada talaga, namanya itu yang paling dekat dengan pintu. Di sini dikatakan talaga panduduran lubang-lubang panupasan. Ini mau mengatakan bahwa segala perbuatan kawan yang tercela atau perbuatan yang dapat membuat orang tersinggung harus dilupakan. Ini mengajarkan sikap untuk saling memaafkan, mengampuni. Nah, banyak sekali, mungkin saya baca semua. Kemudian dari tadi bahasa, padan, dan ini dari tortor. Ada dari gerakan tangan, gerakan kepala, mata, mulut, semuanya ada mengajarkan nasihat pada masyarakat Batak Toba. Di sini sudah diuraikan. Makna ragam gerakan tarian Toba dalam upacara perkawinan. Jadi situ ada somba, ada melambangkan kebersamaan,
dengan adanya tortor mula-mula, tortor somba, tortor mangaliat. Kemudian tortor hasahatan sitio-tio, ini penutup dari semua tortor. Nah, ini saya katakan tadi bagaimana sikap kepala, itu sima jujung, sima lolong mata, parnianggoan itu hidung, pamangan itu mulut, sima jojak kaki, pamatang badan. Ya, ini semua harus seiring sejalan dalam manortor atau menari. Nah, kemudian ada juga 7 pantangan yang dian orang Batak agar hidup sukses. Tadi sudah dikatakan dari SMP Onarunggu. Unang haloson, unang hautoon, membuat mas ya toruni rere, naso martangga di bahata, dijelaskan semua. Natel so hinalung, nateleng so niharpean. Kemudian ada filosofi dari orang Batak, itu hamuraon, hagabeon, hasangapon. Dan ketiga filosofi ini diterapkan dalam dalihan Natolu. Tadi juga sudah dijelaskan, jadi saya tidak ulang lagi. Nah, ini semua yang sudah kami buat dari segi budaya, juga lihat budaya Karo, hanya kami belum begitu paham, masih kami hanya melihat dari sumber, dan kami harus akui bahwa sumber kami di sini sangat miskin. Kami hanya mengandalkan Google saja, karena perpustakaan pun tidak ada di sekitar kami ini. Nah, itu mengenai penggalian nilai-nilai budaya yang sudah kami buat. Tadi dari Karo juga sudah dijelaskan beberapa sekolah. Nah, kemudian kami mencoba untuk meletakkan nilai-nilai inti yang sudah kami gali, baik dari pendiri, spiritualitas kongregasi, pendiri kami, dan juga nilai keutamaan yang kami dapat dari budaya-budaya yang ada di sini. Kami sudah coba letakkan itu dengan profil pelajar Pancasila. Ini namanya nggak tahu saya apakah ini menjadi rancangan untuk kurikulum. Nah, yang pertama, nilai bersaudara. Keutamaannya mengasihi. Dari segi budaya kami lihat mengasihi itu dinampakkan dari memberikan ulus kepada orang sebagai tanda kasih. Dalam bahasa Simalungun menunjukkan kelemah lembutan yang mengandung sikap saling asih, asuh, dan asa. Marsi haholongan, marsi anjuan-juan, marsi tagam-tagaman. Kemudian ada juga upasa dari bahasa Toba mengatakan marsi tukol-tukolan songo suhak dirubean, marsi amin-aminan songon lapak nigaul. Dan di sini kami masukkan karakter profil pelajar Pancasila, itu kebinekaan global, itu mencintai produk lokal, mengenal ragam keunikan potensi daerah. Kami tuliskan kompetensi dasar di kelas 7, mengetahui bahwa mengasihi merupakan keterbukaan, menerima sesama dalam kelemahan dan kelebihannya, serta mampu berbagi seturut ajaran Yesus dan teladan Mother Maria Clara Vendera dan Santo Fransiskus. Mengidentifikasi tindakan-tindakan mengasihi dalam hidup sehari-hari. Ketiga, mengungkapkan bukti bahwa dirinya dikasihi, dan kemudian menseringkan saat kapan dia merasa tidak dikasihi. Di kelas 8, memetakan perbedaan orang yang dikasihi dengan orang yang tidak mengalami kasih. Menjelaskan cara Tuhan Yesus mengasihi manusia. Kemudian mengungkapkan bukti bahwa dirinya dikasihi. Menseringkan saat kapan dia merasa tidak dikasihi. Nah, di kelas 9,
menjelaskan sebab dan akibat seorang tidak berbuat kasih, menjabarkan perbuatan kasih yang dilakukan Mother Maria Clara Vender, mengungkapkan bahwa dirinya dikasihi, menseringkan saat kapan dia merasa tidak dikasihi. Kemudian dari segi keterampilan yang kami lihat yaitu mendengarkan keluhan sesama, berbagi dengan sesama, menerima orang lain apa adanya, mendahulukan kepentingan orang lain. Di kelas 8, belajar tari daerah, menjadi teman bagi yang lain, berbagi milik dengan orang yang membutuhkan. Di kelas 9, menjadi sahabat bagi yang lain, memiliki banyak teman, memberi sumbangan sosial, bersedekah dimanapun. Kemudian dinilai memperhatikan dari segi budaya, Elek Marboro mengayomi, merangkul dalam ahad Simalungun terkandung saling memberdayakan. Dalam Dalihan Natolu, Rakut Sitelu, karena ini ada kami lihat di Simalungun, Toba dan Karo itu memiliki sama-sama ini. Di masyarakat Toba dikatakan Dalihan Natolu, sedangkan di Karo itu dikatakan Rakut Sitelu, kemudian di Simalungun itu dikatakan Tolu Sahundulan. Kemudian dalam falsafah Habonaron Dobona mengandung sikap dan tindakan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudian gerakan menari pada perang Karo, tangan kiri ke bawah, tangan kanan ke atas. Ini dikatakan si sampai-sampetan, artinya saling tolong-menolong. Dari karakter profil pelajar Pancasila, kami lihat gotong royong dan sikap sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama. Kompetensi dasar yang kami lihat di kelas 7, memahami arti memperhatikan, menjelaskan mengapa setiap orang membutuhkan perhatian dan wajib memperhatikan sesamanya. Memahami budaya lokal. Menjelaskan mengapa hati Yesus harus terluka memperhatikan manusia. Keterampilan yang diminta yaitu PK melihat kebersihan lingkungan. Kalau ada sampah diambil, kalau kotor disapu. Ini salah ketik. Menyiram bunga yang kering. Memotong daun bunga yang sudah masak. Memperbaiki letak meja kursi yang kurang rapi. Di kelas 8, menjelaskan arti memperhatikan menurut Mother Clara Vender sebagai tindakan memberi, mendukung, menasihati, dan saling merawat. Menjelaskan budaya leluhur masing-masing sesuai dengan sukunya. Menuliskan kelemahan dan kelebihan dirinya. Membuat refleksi bahwa hati Yesus yang terluka karena kasih diberikan kepada manusia. Sedangkan keterampilan yang diminta itu solidar dengan orang lemah dan menderita, menerima kelemahan dan mensyukuri kelebihan yang dimiliki. Sedangkan di kelas 9 itu menjelaskan tindakan memperhatikan yang dibutuhkan di masyarakat zaman ini. Menjelaskan bagaimana relevansi dari budaya leluhur diterapkan pada zaman ini. Kemudian membuat refleksi bahwa hati Yesus yang terluka karena kasih diberikan kepadaku. Kemudian keterampilan memberi motivasi bagi orang yang patah semangat. Nah, demikian bentuknya sudah kami buat, sudah ada beberapa yang kami buat di sini. Apakah harus saya baca semua? Nanti mungkin waktu habis. Bagaimana Suster Cordia? Masih banyak, Suster, bisa dipersingkat lah. Kalau masih banyak, persingkat Iya. aja, Suster. Ya, ini yang sudah kami buat. Masih sampai di sini pekerjaan kami. Untuk narasi budaya Simalungun dan Karo masih dikerjakan. Terima kasih.
Baik, Suster, terima kasih. Kita ke SMP Asisi Medan. Pada Suster Venansia dan Paham, kami persilahkan. Masih ada orang Medan? Terima kasih Suster Cordia. Ya. Sudah hadir Suster. Bisa kedengaran suara saya dengan jelas ya, Bapak, Ibu, Bisa, Suster. Pak. Iya. Baik, kami dari Medan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Dan sepertinya Bapak, Ibu, dan Suster dari sekolah lain sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Maka kami pun, kalau boleh diizinkan untuk slide share apa yang sudah dilakukan di SMP Asisi Medan. Nah, Bapak, Ibu, Romo, Bruder, sudah bisa melihat apa yang kami tampilkan? Belum, Pak. Belum ada, Paham, Bang. Belum. Belum.